Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah kita bisa bertemu dan berjumpa kembali di forum Indonesia Bergerak. Kali ini saya akan menyajikan sebuah kajian tentang membangun paradigma atau sering disebut dengan worldview, atau sebuah cara pandang dalam melihat dunia seperti apa. Cara kita melihat dunia seperti apa dan bagaimana, itulah paradigma. Di pandangan dunia yang kita miliki itu seperti apa. Dan kita akan mengkaji sekarang masalah paradigma dimaksud. Karena malapetaka kehidupan manusia terjadi karena persoalan paradigma. Karena dari paradigma itulah manusia melahirkan berbagai konsep, melahirkan berbagai teori. Pada akhirnya konsep dan teori melahirkan berbagai tindakan. Jadi tindakan-tindakan jika destruktif, konstruktif, baik, buruk, salah, benar, itu pada akhirnya berangkat dari teori apa yang dimiliki, konsep apa yang dimiliki, dan pada ujung ceritanya adalah paradigma apa yang memayunginya hingga menurunkan berbagai teori dan konsep tentang kehidupan. Nah, maka hari ini kita akan mencoba akan melihat paradigma itu seperti apa dan bagaimana. Apakah kita memiliki paradigma seperti apa yang kita miliki, dan kita akan uji paradigma kita. Apakah paradigma itu memang seharusnya kita miliki, atau apakah dia terlahir dari langit, paradigma itu, atau terlahir dari dunia, fenomena kehidupan. Ini akan menentukan corak pendirian, pandangan, dan corak teori konsep tentang kehidupan yang akan dibangunnya. Oke, rekan-rekan sekalian, ada hal yang menarik lah. Cara kita melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Ini garis bawahi ya. Cara kita melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Jadi salah melihat masalah, salah mendiagnosa, maka akibatnya fatal. Ini bisa pernyataan ini saya ada sebuah kisah yang menarik tentang cara kita melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Adalah ketika ilustrasinya sederhana begini. Di hutan belantara terjadi hujan lebat dan mengakibatkan banjir yang cukup besar. Kemudian semua hewan di hutan itu mencari aman, mencari perlindungan. Dan yang paling diuntungkan dari musibah itu adalah tentunya burung dan monyet yang bisa naik pohon. Nah, seekor monyet ketika melihat air bah yang besar itu menghantam hutan, dengan hutan itu terjadi banjir. Nah, si monyet naik ke sebuah pohon. Kemudian dia memeluk batang pohon di atasnya. Dia selamat. Lagi asik dia memeluk pohon di atas dan di bawahnya air yang sangat besar. Tiba-tiba dia melihat seekor ikan di bawah itu. Si monyet memandang ikan yang sedang ada di air banjir itu. Dalam pikiran si monyet, ikan sedang kena masalah. Dia terseret arus banjir. Si monyet kemudian iba. Si monyet kemudian merasa sesama hewan harus ada peri kehewanan. Kemudian dia mencoba untuk menolongnya. Si monyet lantas turun pelan-pelan dari pohon itu, kemudian mencoba untuk menangkap ikan itu. Pada akhirnya dia berhasil menangkap ikan itu yang dia asumsikan, yang dia pikirkan adalah ikan sedang menghadapi masalah besar. Kemudian dia angkat ikan itu, dia naik ke atas pohon, dia peluk erat-erat ikan itu agar tidak jatuh lagi. Apa yang terjadi? Ikan itu mati. Jadi si monyet melihat bahwa banjir yang besar itu
sebagai sebuah masalah dan ikan ada di dalamnya, ikan terbawa arus banjir itu berpikir, memandang bahwa ikan sedang berada dalam masalah besar. Justru yang terjadi apa? Kesalahan melihat masalah menjadi fatal, ikan mati di pelukan. Ini problem cara kita melihat masalah, Jadi cara kita melihat masalah merupakan masalah itu sendiri. Jadi harus hati-hati. Dokter juga salah mendiagnosa, akibatnya fatal. Apalagi bukan dokter mendiagnosa pasien, fatalnya minta ampun. Rekan-rekan sekalian, Forum Indonesia Bergerak, maka paradigma, cara pandang menjadi penting bagi kita dalam melihat masalah. Jangan sampai kita melihat masalah fenomena kehidupan ini sebagaimana monyet melihat masalah itu. Jadi jangan sampai masalahnya adalah ketika kita sendiri nggak punya paradigma. Itu lebih fatal. Ataupun kita punya paradigma yang kita miliki adalah keliru, cara kita melihat keliru atau salah, itu pun akan menjadi masalah. Maka paradigma cara kita melihat masalah menjadi penting dalam kehidupan ini, karena dari situlah mulai kehidupan dibangun. Jangan sampai kita salah melihat masalah. Dan penting hari ini kita kaji apa itu paradigma, karena sumber masalah dalam kehidupan kita adalah cara kita melihat masalah itu sendiri. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita bertemu di sesi kedua. Kita ngops dulu.